Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi di video pembelajaran matematika metrik. Kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai konsep nilai mutlak, yang mana materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 10 IPA atau IPS. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Baik, kalau sudah, kita lanjut ke materinya. Untuk memahami konsep nilai mutlak, kita harus mengetahui definisi nilai mutlak. Caranya, kalian pernah nggak melakukan suatu perjalanan? Misalnya saja dari suatu kota ke kota lain, atau mungkin dari satu negara ke negara lain. Nah, untuk sampai ke tempat tujuan, kalian harus menempuh yang dinamakan jarak atau panjang perjalanan. Kalian pernah menghitung panjang perjalanannya? Kalau kita perhatikan, panjang perjalanan atau jarak tersebut selalu bernilai positif. Karena jarak konsepnya selalu bernilai positif. Tidak pernah jarak bernilai negatif. Nah, jarak di sini akan erat kaitannya dengan materi kita, yaitu nilai mutlak. Untuk lebih memahami apa itu nilai mutlak, bagaimana definisi dan konsep yang digunakan, mari kita perhatikan contoh suatu perjalanan berikut ini. Misalkan kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Malaysia, yaitu berjarak 250 km, atau dari Jakarta ke Bangkok, Thailand, berjarak 600 km, atau mungkin dari Jakarta ke Filipina dengan jarak 400 km. Setelah kita perhatikan, jarak tersebut atau semua jarak tersebut selalu bernilai positif. Nah, karena jarak selalu bernilai positif, ini konsep awal yang harus kita pahami, yaitu jarak selalu bernilai positif. Lalu apa kaitan jarak dengan nilai mutlak? Mari kita simak slide selanjutnya. Mari kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Hitunglah jarak dari titik 0 ke titik B dan jarak titik 0 ke titik A. Nah, kalau kita perhatikan, jarak titik 0 ke titik B itu sepanjang 5 satuan. Artinya 5 loncatan ke kiri sebanyak 5 satuan. Sedangkan untuk ke titik A, jaraknya juga 5 satuan. Nah, walaupun titik B itu berada pada garis bilangan negatif, tetap jaraknya bernilai positif, karena konsepnya tadi jarak. Nah, bisa kita tulis jarak dari titik 0 ke titik A itu sama dengan 5, atau bisa ditulis ya dalam bentuk nilai mutlaknya, nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak 5 sama dengan 5. Yang kedua, jarak dari titik 0 ke titik B, atau bisa ditulis jarak atau nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5, tetap nilainya positif walaupun nilai dalam tanda nilai mutlaknya itu negatif, karena konsepnya yang kita gunakan adalah konsep jarak. Nah, jika jarak selalu bernilai positif, maka sama halnya dengan nilai mutlak, karena nilai mutlak itu adalah konsep jarak yang kita gunakan. Nah, definisinya apa? Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak yang diukur atau dihitung dari titik asal 0 dan selalu bernilai positif atau lebih sama dengan 0. Apapun bilangannya, yaitu himpunan bilangan real, jika kita mutlakkan maka hasilnya selalu positif. Seperti itu ya. Nah, bagaimana sih konsep dalam bentuk matematikanya? Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan ke slide selanjutnya. Baik, definisi
atau konsep nilai mutlak bisa kita buat sebagai suatu bilangan X, elemen bilangan real, dinotasikan dengan tandanya ada dua baris yang mengapit bilangan itu, dibaca dengan nilai mutlak dari X atau nilai mutlak X. Didefinisikan sebagai berikut dalam model atau konsep matematisnya. Nilai mutlak X sama dengan positif X jika X-nya positif atau X-nya lebih sama dengan 0. Dan nilai mutlak X akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0 atau X-nya negatif. Maksudnya, kalau kita buat contoh seperti ini, nilai mutlak 2 itu akan sama dengan 2. Karena apa? Karena 2 itu lebih sama dengan 0. Atau bisa kita baca seperti ini. Karena 2 lebih dari 0 atau 2 itu positif, artinya 2 yang ada dalam tanda nilai mutlak, maka kita gunakan konsep yang ini dia, yang pertama. Maka hasilnya positif 2. Nah, bagaimana kalau yang negatif? Nilai mutlak min 3 misalnya, dia akan bernilai negatif. Karena negatif 3 kurang dari 0. Maksudnya, bilangan di dalam tanda nilai mutlak ini negatif, maka kita gunakan konsep yang negatif X jika X kurang dari 0. Maka otomatis negatif dari negatif 3 itu menjadi positif 3. Dan terbukti bahwasanya bilangan negatif kalaupun dimutlakkan, dia tetap hasilnya positif. Itu maksudnya. Ya. Baik, kita akan lanjut ke beberapa contoh mengenai bentuk nilai mutlak ini dan mencari beberapa nilai dari nilai mutlak suatu bilangan. Dari konsep sebelumnya, kita dapat menyimpulkan ada dua kemungkinan nilai X yang membuat hasil nilai mutlak X menjadi positif, yaitu jika X positif, artinya nilai X yang ada dalam tanda nilai mutlak positif, maka hasilnya positif. Jika X itu negatif, maka hasilnya negatif X. Nah, ini ada beberapa contoh soal bagaimana menentukan nilai mutlak suatu bilangan. Contoh, nilai mutlak 4 sama dengan 4 karena 4 itu positif, maka hasilnya positif 4. Nah, sama dengan 6 dan setengah, seperti itu ya caranya. Nah, bagaimana dengan negatif? Sama, konsepnya kita gunakan konsep yang negatif X. Nilai mutlak negatif 4 itu akan sama dengan negatif 4. Sama dengan positif. Karena negatif 4 itu kurang dari 0. Artinya negatif 4 yang ada dalam tanda nilai mutlak. Maka kita gunakan konsep yang ini. Nah, sama juga seperti contoh seterusnya. Ya. Artinya yang perlu kita ingat, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Selanjutnya, kita ke sifat-sifat nilai mutlak. Yang mana pertama, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak min X. Maksudnya kalau kita contohkan, nilai mutlak 2 itu akan sama dengan nilai mutlak min 2. Hasilnya 2. Ya, karena dia nilai mutlak selalu bernilai positif. Yang kedua, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Misalnya, nilai mutlak 3 itu akan sama dengan 3 pangkat 2. Sama, hasilnya nilainya 3. Nah, itu ya. Yang ketiga, nilai mutlak X kuadrat, misalnya kita ganti nilainya 2 pangkat 2 min 2 pangkat 2 dimutlakkan sama dengan 2 pangkat 2. Itu hasilnya sama dengan 4. Artinya, ini mempunyai nilai yang sama. Ya. Nah, untuk sifat yang keempat, jika X, Y elemen bilangan real berlaku, nilai mutlak X dikurang Y itu akan sama dengan
nilai mutlak Y dikurang X. Ya, ini konsepnya karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jika X kita berikan nilainya lebih besar dari Y, hasilnya akan sama dengan pengurangan kebalikannya. Ya, sama dengan 1, karena nilai mutlak selalu bernilai positif. Nah, yang kedua, jika nilai mutlak XY sama dengan, kita jabarkan, berarti kita pisah nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Misal 2 dikali 3 artinya nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 3 sama dengan 6, seperti itu. Yang ketiga, pembagian. Jika nilai mutlak X per Y itu akan sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y, dengan syarat Y tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 4 per 2 dimutlakkan, itu akan sama dengan nilai mutlak 4 per nilai mutlak 2. Hasilnya sama dengan 2. Nah, ini akan kita gunakan ke pertidaksamaan. Misal saja, 2 ditambah 3, nilai mutlak 2 ditambah 3, itu akan selalu kurang sama dengan nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 3. Hasilnya, ini 5 kurang sama dengan 5. Sama ya, kita ambil yang sama dengannya. Atau contoh lain, 2 dikurang 3 atau 2 ditambah min 3 kurang sama dengan nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 3. Ini hasilnya berapa? Nilai mutlak min 1 kurang sama dengan nilai mutlak 2 ditambah 3. Nilai mutlak min 1 kurang sama dengan 5. Nah, ini akan selalu kurang atau sama dengan. Ya. Nah, ini juga bisa dibuktikan sendiri ya. Caranya sama, kita misalkan saja nilai X dan Y-nya berapa. X dan Y itu adalah elemen bilangan real. Ini sifat-sifat yang harus kita pahami ya. Kita akan gunakan nanti kalau kita menyelesaikan suatu persamaan nilai mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak, atau beberapa permasalahan mengenai soal-soal nilai mutlak ya. Baik, kita lanjut. Berikut beberapa contoh mengenai permasalahan nilai mutlak. Yang pertama, tentukanlah hasil dari nilai mutlak negatif 4 ditambah nilai mutlak 8 dikurang 2 dikali nilai mutlak negatif 6. Kita jawab ya. Nilai mutlak negatif 4 itu sama dengan 4, karena nilai mutlak selalu bernilai positif. Nilai mutlak 8 itu sama dengan 8, nilai mutlak negatif 6 itu sama dengan 6. Berarti hasilnya sama dengan 0. Begitu ya. Gampang ya. Yang kedua, untuk X sama dengan min 2, hitunglah hasil dari permasalahan ini. Ya. Caranya, tinggal kita substitusikan nilai X ini ke bentuk nilai mutlak ini. Nah, 4 dikali min 2 itu min 8, berarti nilai mutlak negatif 8. Min 9 dikali min 2, 18, berarti nilai mutlak 18. Min 2 dikali min 2 berarti positif 4 dikuadratkan. Nah, nilai mutlak negatif 8 itu sama dengan 8. Nilai mutlak 18 itu 18, sedangkan nilai mutlak 4 dikuadratkan itu sama dengan 16. Dapat hasilnya 128. Ya, intinya kita harus ingat semua bilangan jika dibulatkan hasilnya positif. Nah, kalau yang ini menggunakan sifat ya, sifat-sifat eksponensial yang nomor 3 rasanya ya. Nah, coba dilihat lagi. Nomor 3, itulah hasil dari bentuk ini. Nah, caranya gimana? Ya, ini menggunakan sifat juga. Yang nomor 3, berarti negatif nilai mutlak 2 pangkat 3 berarti negatif 8. Ya. Nah, ditambah nilai mutlak negatif 2 itu sama dengan 4. Dan nilai mutlak negatif 2 pangkat 3 itu 8. Dikurang nilai mutlak negatif 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Diperoleh min 4 per min 8 sama dengan setengah. Nah, ini paham ya, ada sifat-sifatnya ya. Jika
yang sifat yang nomor 3. Ini penerapannya. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana jika ditanya bentuk nilai mutlak AX tambah B? Nah, bentuknya fungsi linear. Ya, kalau sebelumnya hanya X saja, sekarang bagaimana AX tambah B? Perhatikan. Nilai mutlak AX tambah B itu akan sama dengan positif AX tambah B jika AX tambah B-nya itu positif atau lebih sama dengan 0. Artinya, nilai dalam tanda nilai mutlak itu positif, maka hasilnya positif. Nah, jika nilai dalam tanda nilai mutlak ini negatif, hasil AX tambah B itu negatif, ya, atau nilai yang ada dalam tanda nilai mutlak ini negatif, maka hasilnya negatif AX tambah B. Sama konsepnya, cuman bedanya kalau ini fungsi linear AX tambah B bentuknya. Kalau sebelumnya X. Nah, kita beri contoh ya. Salah satu contohnya, jika ditanyakan bentuk sederhana dari 2X tambah 3 atau nilai mutlak 2X tambah 3 ditambah nilai mutlak X tambah 1 untuk X-nya kurang dari min 1, itu bagaimana? Nah, konsepnya tadi, jika nantinya setelah kita substitusikan nilai X kurang dari min 1 ini ke 2X tambah 3 dan X tambah 1, kalau hasil 2X tambah 3 ini yang dalam tanda nilai mutlak itu positif, maka dia gunakan yang pertama, AX tambah B. Dan kalau ini negatif, gunakan yang kedua, sama juga. Kalau ini berarti, kalau hasilnya nanti yang tanda dalam nilai mutlak ini positif, maka gunakan yang pertama. Ya, kalau negatif, ya gunakan yang kedua. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Nah, kita tahu bahwasanya nilai himpunan X kurang dari min 1 itu apa? Berarti X itu min 2, min 3, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita misalkan X-nya min 2. 2 kali min 2 tambah 3, berarti min 4 tambah 3, berarti min 1. Nih, berarti hasilnya negatif dalam tanda nilai mutlak. Maka kalau negatif, gunakan konsep yang kedua ini. Min AX tambah B, otomatis min 2X tambah 3. Nah, yang kedua, jika misalnya min 2 kita substitusikan ke X tambah 1, hasilnya negatif juga, yaitu negatif 1. Kalau negatif berarti gunakan yang kedua juga. Diperoleh min X tambah 1. Nah, setelah kita buka tanda kurungnya atau kita jabarkan, diperoleh min 2X kurang 3 dikurang X kurang 1. Hasilnya min 3X kurang 4, seperti itu. Yang kedua, sederhanakan bentuk nilai mutlak X kurang 2 ditambah 2X tambah 1 untuk nilai X-nya antara min 1 dan 2. Berarti nilai X-nya berapa? 0 dan 1, seperti itu. Nah, sama ya konsep cara penyelesaiannya dengan yang nomor 1. Nah, kita misalkan 0. X-nya 0, berarti 0 kurang 2 itu diperoleh negatif 2. Otomatis di sini negatif hasilnya, maka gunakan konsep yang kedua ya, yang ini ya. Nah, setelah itu diperoleh min X kurang 2 atau negatif X kurang 2. Kalau 1 ya sama, 1 kurang 2 min 1, tetap negatif. Nah, yang kedua, jika 0 kita ganti ke X yang 2X tambah 1, berarti 2 kali 0, 0, 0 tambah 1, 1 positif ternyata. Kalau positif berarti gunakan yang pertama. Ya, berarti 2X tambah 1. Untuk 1 juga sama seperti itu. Diperoleh min X tambah 2 tambah 2X tambah 1. Maka bentuk sederhananya 2X tambah X tambah 3 seperti itu. Paham ya semuanya? Nah, di sini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan untuk lebih memahami bagaimana konsep nilai mutlak dan sifat-sifatnya. Pelajari lagi bagaimana konsep dan contoh-contoh soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai persamaan nilai mutlak. Jadi,
Simak terus video pembelajaran matematika matrik. Jangan lupa di-subscribe, komen, dan share. Semoga video pembelajaran hari ini membantu kalian untuk lebih memahami konsep nilai mutlak. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.